nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada sore hari ini Allah izinkan kita berkumpul dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dalam sebuah majelis yang di majelis ini kita akan membicarakan tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah izinkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan di majelis ini sampai di hati-hati kita, sampai di pikiran kita, sampai di jiwa kita. Allah mudahkan kita dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diteladankan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Baik. Di mobil ada itu satu lagi. Silakan ambil. Di kursi tengah bawah. Baik. Pada sore hari ini tadi Masya Allah ya, anak sudah lama makanya mungkin nyesal juga dulu di Mesir gak belajar rebana ya. Kalau di Jawa gak belajar rebana gak masalah ya, karena banyak yang pandai. Di Sumbar gak belajar rebana gitu. Karena kami dulu kebiasaan kalau yang tinggal di seputaran Husain itu, di seputaran Masjid Al-Azhar itu ketika Maulid Nabi itu di antara kebiasaan kami bersama teman-teman NU ya, abang-abang dulu biasanya beliau ngundang kami baca Simtud Duror hampir setiap hari. Simtud Duror gitu, nanti kayak tadi Ustaz Arif membacakan Mahalul Qiyam ya, karena di situ pakai rebana ya. Gitu. Jadi Simtud Duror itu Masya Allah syair tentang baginda Muhammad dari awal kehidupan beliau sampai akhir dibacakan. Nanti di Mahalul Qiyam gitu Masya Allah itu sampai merinding-merinding gitu ya, karena yang membaca dan yang mendengar paham ya, semua berbahasa Arab. Maka pengen kembali mengulang kejadian itu ya, semoga Allah mudahkan ya, di tahun depan insyaallah Allah izinkan kita bisa lebih baik. Baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita ya akan memulai dari satu ayat ya, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Di situ Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang biasa kita dengar. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan laqad
kana lakum, sungguh Allah pastikan untuk kalian itu pada diri baginda Muhammad itu ada keteladanan yang baik. Dan keteladanan itu bisa dimaksimalkan, bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3 orangnya. Yang pertama, orang-orang yang selalu punya harapan kepada Allah, berharap kepada Allah. Yang kedua, berharap kepada hari akhir. Artinya di kehidupannya di dunia ini yang dia pikirkan hanyalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dengan apa yang Allah juga sampaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang berharap kepada Allah, berharap kebaikan pada hari kiamat, dan orang-orang yang senantiasa berzikir, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Taib. Artinya keteladanan baginda Muhammad itu baru bisa dirasakan, didapatkan oleh orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang senantiasa ada iman di dalam dirinya. Maka beberapa hari yang lalu ana menemukan video siapa kemarin videonya, lupa pula ana orangnya. Jadi kita itu kalau melakukan kebaikan itu pede mengatakan basmalah, memulainya dengan basmalah. Dan kita kalau melakukan sebuah keburukan, itu nggak tega kita baca bismillah di awalnya. Maka ya, Syekh ini belum mengatakan selama dia bertanya kepada salah seorang kiai senior di Jawa gitu, kiai, engkau kan dari dulu merokok dan memang hukum merokok itu makruh, tapi dari zaman dulu engkau merokok udah puluhan tahun, sekarang sudah 70-an tahun usia engkau itu, apakah engkau pernah baca basmalah sebelum merokok? Kiai itu bilang, iya juga ya, gitu. Karena begitu, kita akan didekatkan dengan kebaikan ketika memang hati kita itu utuh, memahami bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Dan ketika itu keburukan, kita tidak akan rela mendekatkannya dengan nama Allah sekalipun. Taib. Maka Rasul itu adalah teladan, Rasul itu adalah panutan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah pastikan kembali bahwa engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh berada pada akhlak yang sangat mulia. Jadi ada akhlak biasa. Kita lihat di surat Abasa. Di surat Abasa yang terjadi apa? Kan terjadi kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ngapain? Beliau ingin bertanya tentang hal-hal yang beliau tidak ketahui kepada baginda Muhammad. Tetapi beliau itu seorang yang buta. Oke. Rasul ketika itu sedang ada tamu, karena Abdullah bin Ummi Maktum tidak mendengar, mungkin ketika itu sedang silent, sedang pas beliau masuk, pas tidak ada suara. Okay. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum langsung mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Okay. Dan kemudian Rasul SAW, karena di hadapannya ada orang-orang yang Rasul harapkan mereka ini beriman, maka Rasul kemudian Allah katakan di dalam surat Abasa itu, Abasa wa tawalla. Rasul itu bermuka masam. Rasul itu tawalla, berpaling. Gitu, bayangkan lagi ada majlis, tiba-tiba ada orang datang minta urusannya didahulukan. Oke, kira-kira yang kurang adab siapa tuh?
Iya kan? Kan Abdullah bin Maktum, tapi masalahnya Abdullah bin Maktum seorang yang buta, dia tidak tahu yang terjadi saat itu. Oke, maka Allah bela Abdullah bin Maktum dalam surat Abasa. Memang untuk level engkau sebagai manusia, engkau bermuka masam wajar. Tetapi untuk engkau sebagai seorang nabi, itu tidak wajar dilakukan oleh seorang nabi. Kenapa? Karena engkau sudah aku sifati dengan sifat wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, makanya anak ini juga lagi kita di Al-Fatih juga sedang belajar sirah kronologis. Kita sedang menghafal matan Al-Urjuzah Mi'iyah. Ada 100 bait. Matan Al-Urjuzah Mi'iyah. Itu dikarang oleh Imam Al-Allamah Al-Qadhi Sadruddin Abdul Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abil Iz Ad-Dimashqi Al-Hanafi. Beliau muridnya Imam Ibnu Katsir. Lahir tahun 731, wafat tahun 792. Itu baitnya cuma 100 bait. Berbicara tentang sirah kronologis mulai dari awal Rasul dilahirkan sampai Rasul wafat. Ya, nazam. Baik. Itu bagus untuk. Jadi ya, kita mungkin baca buku-buku sirah itu kayak kita baca Rahiqul Makhtum ya. Rahiqul Makhtum itu diantara buku terbaik di abad ini yang ditulis oleh Imam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang berkewarganegaraan India ya. Beliau mendapatkan Nobel karena menulis sirah Rasul itu. Oke, tetapi apapun kitab-kitab sirah itu tetap saja level tertinggi dari pembelajaran itu tetap level nazam. Ya. Karena belajar pakai nazam itu, makanya kan kalau teman-teman di Jawa itu kalau mereka sudah sudah menghafal alfiyah itu kayak orang besar. Udah selesai hafal alfiyah itu, Masya Allah. Oke. Seperti ulama besar mereka. Kenapa? Karena memang di alfiyah dijelaskan ada 1000 bait terkait tentang bahasa Arab, tentang ilmu-ilmu dasar tata bahasa di bahasa Arab. Gitu. Artinya ketika kita belajar tentang baginda Muhammad itu, para ulama kita sudah menuliskan kitab-kitabnya. Banyak sekali kitab-kitab, bahkan ribuan kitab berbicara tentang baginda Muhammad. Bahkan Rasul itu tidak hanya dibicarakan saat itu. Rasul dibicarakan bahkan sebelum Rasul diutus. Rasul dibicarakan ketika Rasul hidup, dan Rasul dibicarakan sampai saat ini, sampai akhir zaman nanti. Rasul hidup di 3 zaman. Makanya ketika kita kenal ya, pada usia lebih kurang 12 tahun, Rasul itu pergi ke Syam bersama pamannya Abu Talib. Masih ingat kita kisahnya kan? Nah, di situ bertemu dengan salah seorang rahib namanya Bahira gitu. Maka rahib itu melarang anak ini kan, di situ diinterogasi Abu Talib gitu. Ini siapa? Ini anakku, kata Abu Talib. Karena memang bagi orang Arab itu sama kayak ayah. Al-abbu fil Quran, ayah, kalimat kalimat ayah di dalam Al-Quran itu kalau kita teliti di banyak ayat, itu tidak hanya bermakna ayah biologis. Ayah, kalimat ab di dalam Al-Quran itu bermakna fungsi. Makanya bagi orang Arab, walaupun itu bukan anaknya, itu keponakannya,
maka mereka tetap mengatakan ini anakku, saya ayahnya. Seperti itu. Berbeda dengan kalimat walid di dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran ketika kita jumpai kalimat walid, maka yang dimaksud dari kalimat walid itu adalah ayah secara biologis. Taib. Makanya Abu Thalib ketika mengatakan ini adalah anakku, kemudian rahib itu mengatakan apa? Nggak mungkin ini anakmu. Ya kan? Kan begitu ceritanya. Nggak mungkin ini anakmu. Gitu. Maka kemudian baru Abu Thalib mengatakan, memang betul. Ini adalah keponakanku. Ayahnya meninggal ketika dia dalam perut ibunya. Kemudian dilihat tanda kenabian di punggung Nabi. Ada khatam kenabian ya. Tanda kenabian di punggung Nabi sebelah kanan. Di situ ada tanda segitiga. Gitu. Maka kemudian yakinlah bahwa yang dihadapinya itu adalah calon nabi. Gitu. Maka kemudian apa kata Bahira, memerintahkan kepada Abu Thalib agar dibawa kembali ke Mekah. Karena kalau ketahuan ini sama masyarakat Arab ini bisa bahaya. Ini pasti dibunuh nih anak ini. Baik. Artinya Rasulullah SAW dikenal, diceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Dan kita ingat bagaimana di usia 35 tahun. Nah itu ya tentang di usia 35 tahun itu kisahnya kisah Rasul itu kisah Ka'bah dibangun ulang. Ya. Dan ketika itu yang terjadi mulai dibangun dengan harta terbaik dari orang-orang kafir itu. Jadi orang-orang kafir dalam membangun Ka'bah itu mereka mencari harta yang paling halalnya. Gitu. Jadi faham mereka bahwa nggak bisa harta haram untuk membangun Ka'bah. Taib. Kemudian selesai membangun, ada masalah terakhir. Masalahnya siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Taib. Maka kemudian diputuskanlah siapa orang pertama yang masuk ke dalam masjid, dialah yang akan meletakkan. Dan ternyata besok paginya yang pertama datang itu adalah baginda Muhammad SAW. Dan kemudian mereka sepakat semuanya, kalau Muhammad yang memutuskan, kami yakin keputusannya pasti adil. Itu kalimat yang disepakati oleh orang yang hadir ketika itu. Kenapa? Karena Muhammad Rasul itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah dikenal dengan Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang paling dipercayai. Dan benar saja Rasul itu ketika memutuskan bagaimana cara mengangkatnya, kan dipanggil kabilah-kabilah itu. Beliau buka sorban beliau. Masing-masing kabilah itu memegang ujung dari sorban Rasul SAW. Kemudian ketika sudah dekat ke tempat diletakkannya Hajar Aswad itu, maka kemudian Rasul yang mengangkatnya. Taib. Itu bagaimana Rasul SAW, jangankan ketika menjadi Nabi, ketika beliau belum menjadi Nabi saja, beliau sudah selesai dengan dirinya. Beliau seseorang yang membahagiakan, beliau seseorang yang faham bagaimana menempatkan diri. Rasul itu seseorang yang beliau itu diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Ketika masih dalam kandungan baru 2 bulan kalau tidak salah, Rasul ayahnya wafat. Ayahnya wafat. Kemudian setelah lahir, maka kemudian bahkan yang paling
Yang paling benci kepada Nabi di antaranya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Oke. Taib. Itu di antara orang-orang yang senang dengan kehadiran Rasulullah SAW. Oke. Bahkan di riwayat kita dapati bahkan saking bahagianya Abu Lahab itu sampai beliau membebaskan budak yang memberikan kabar gembira bahwa keponakannya telah lahir. Jadi gitu orang Arab tuh karimnya, gitu. Dapat berita, orang yang memberikan berita ini budak dia sampai dimerdekakan. Oke. Baik. Maka kemudian Rasul lebih kurang seminggu bersama ibunda beliau Aminah. Maka kemudian Rasul dicarikan ibu susuan. Kira-kira kita tega nggak? Seminggu usia anak dicarikan ibu susuan, disusukan selama berarti 2 tahun kan? Bersama Halimatus Sa'diyah itu selama 4 tahun. Berarti dari usia seminggu sampai usia 4 tahun bersama ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Desa Halimatus Sa'diyah itu, kabilah As-Sa'diyah itu lebih kurang 170 kilo dari Mekah. Udaranya sejuk, daerah pebukitan. Dan ketika itu, kenapa Rasul itu dicarikan ibu susuannya? Karena memang di saat itu Mekah bukanlah kota yang ramah anak. Dan seharusnya kita begitu juga. Lahiran pulang kampung. Sampai besar baru dibawa lagi ke Padang. Nah kita lihat penyakit-penyakit hari ini itu yang banyak di kota daripada di desa. Yang punya sindrom terlambat bicara siapa? Anak kota atau anak kampung? Yang kena matahari sakit, yang kena hujan sakit siapa? Anak kota. Ya kan? Gitu. Anak kampung usia 5 tahun, 6 tahun udah loncat dari jembatan sampai ke sungai. Iya kan? Gitu. Itu memang di kampung lebih kuat. Secara bahasa lebih baik. Jadi memang daerah Halimatus Sa'diyah itu di daerah di kabilah Sa'diyah itu bagi seorang pemimpin ada 2 hal besar. Yang pertama fisik yang kuat, yang kedua bahasa yang kuat. Dan di kampung kedua hal ini bisa terpenuhi. Makanya tidak akan mungkin Rasul itu ketika usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu, maka disitulah awal mula semuanya. Tidak. 40 tahun itu usia persiapan. Jadi lebih lama menyiapkan seorang Nabi dibandingkan dengan usia dakwahnya. Usia dakwah Rasul berapa? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Usia karyanya 23 tahun, tetapi usia penyiapannya 40 tahun. Lebih lama menyiapkan daripada berkarya. Kita sudahlah tidak pernah menyiapkan. Berharap anak di usia 20-an tahun sudah bisa menyelesaikan semua hal. Kan begitu? Maka tentu itu 2 hal yang berbeda. Makanya kalau kita lihat Rasul itu selesai semua urusan oleh beliau secara fisik. Kita lihat Rasul ketika bergulat Rasul banyak sekali. Di antara yang ditakuti ketika bergulat di antaranya adalah baginda Rasul SAW.
Sayyidina Umar juga ditakuti, Hamzah juga ditakuti. Oke. Tetapi di antara yang ditakuti dalam bergulat adalah baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang Rasul secara fisik kuat. Taib. Dan Rasul secara kemampuan berbahasa adalah di antara yang terbaik. Walaupun Rasul tidak mengenyam pendidikan seperti kita. Okay. Tetapi karena Rasul tinggal di desa. Okay. Kita lihatlah, hari ini pun yang di desa secara bahasa lebih bijak anak desa daripada anak kota. Gitu. Makanya anak-anak itu didekatkan dengan bahasa ibunya. Ya, ini juga introspeksi untuk anak. Gitu. Karena baru tahu ilmunya juga ya setelah belajar tentang pendidikan. Gitu. Jadi karena kita orang Minang ya seharusnya anak kita di rumah kita ajarkan bahasa Minang. Harus kuat di satu bahasa terlebih dahulu. Kemudian baru masuk ke bahasa-bahasa yang lainnya. Taib. Jadi Rasulullah SAW itu 4 tahun bersama Sayyidah Halimah. Kemudian kita tahu bagaimana peristiwa yang kemudian membuat Sayyidah Halimah Sa'diyah takut, khawatir. Ya, karena sudah ditunggu Rasul sampai sore belum juga datang. Sudah mau menjelang maghrib baru Rasul datang. Okay. Kemudian Rasul menceritakan tadi saya dibawa oleh orang asing. Okay. Ke daerah perbukitan. Okay. Di situ dibelah dadanya. Gitu. Ini bayangkan ya. Gitu. Zaman dulu belum ada operasi. Tapi Rasul dioperasi oleh orang yang tidak dikenal. Makanya kemudian Sayyidah Halimah Sa'diyah kemudian mengembalikan Rasul kepada ibunya. Taib, Rasul kembali kepada ibunya. Maka ketika Rasul sampai kembali ke pangkuan ibunya, maka yang pertama kali dilakukan oleh ibu beliau apa? Mendekatkan Rasul dengan ayahnya, walaupun ayahnya sudah wafat. Jadi Rasul itu diceritakan tentang kebaikan ayahnya Abdullah. Bahkan sampai pada puncaknya Rasul itu dibawa ke kuburan ayahnya. Dan itu menjadi akhir dari pertemuan Rasul dengan ibunya. Dan mereka berangkat bertiga. Oke. Dan Rasul ketika itu pergi ke Madinah. Madinah itu sebenarnya bukan kota asing bagi Rasul. Jadi ketika Rasul pergi hijrah ke Madinah itu bukan kota asing bagi Rasul. Nah, Rasul di usia 6 tahun itu Rasul dibawa oleh ibunya. Ibunya Rasul dengan Ummu Aiman bertiga pergi ke kota Madinah. Oke. Targetnya ngapain? Ziarah ke makam ayahnya. Ayahnya meninggal di Madinah. Taib. Jadi ayahnya ini Rasul itu didekatkan dengan Mekah dan Madinah. Ayahnya Rasul itu ibunya orang Madinah. Ya, karena nasab kan dari kalangan ayah ya. Gitu. Jadi ibunya orang Madinah. Taib. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian di perjalanan pulang, di desa Abwa. Abwa itu ya baru keluar dari Madinah sedikit. Kemudian Sayyidah Aminah kurang enak badan. Mereka istirahat di situ sampai beliau wafat. Pulang kemudian berdua dengan Ummu Aiman. Pulang ke Mekah. Tadi tidak merasakan sentuhan ayahnya. Seminggu sudah diasuh oleh ibu susuannya. Cuman ya 1 tahun lebih atau nggak sampai 2 tahun lebih kurang gitu. Bersama ibunya wafat. Kemudian dipelihara oleh kakeknya. Taib. Abdul Muttalib. Kakek Rasul itu sangat sayang dengan Rasul. Sampai-sampai di dekat Ka'bah itu ada satu tempat duduk di situ yang Abdul Muttalib ini biasa duduk.
Dan tidak ada yang boleh duduk selain Abdul Muthalib di situ. Bahkan anak-anak Abdul Muthalib pun tidak ada yang berani duduk di situ. Oke, tiba-tiba ya, suatu ketika Rasul duduk di situ. Oke, kemudian tersenyum kakeknya. Oke, apa kata kakeknya? Memang ini, oke, kursi untuk pemimpin Arab. Oke, jadi kakeknya sudah paham bahwa cucunya ini bukan orang sembarangan. Baik, diasuh oleh kakeknya. Oke, di usia berarti diasuh sama kakeknya lebih kurang ya sama kayak tadi ibunya, lebih kurang 2 tahun. Oke. Kemudian kakeknya wafat. Orang-orang yang mencintainya dengan sangat wafat ketika beliau masih kecil. Oke. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib ini siapa? Ini kan anaknya Abdul Muthalib. Taib. Dan di antara anak Abdul Muthalib itu, jadi beliau memang seorang pemimpin. Tapi di antara anak Abdul Muthalib ini Abu Thalib itu yang di antara yang miskin. Oke, beliau miskin secara harta. Oke. Dan beliau punya banyak anak. Ditambah lagi dengan Rasul SAW. Oke. Tetapi tidak mengurangi rasa cinta Abu Thalib kepada keponakannya ini. Tetapi Rasul faham bahwa beliau di situ adalah keponakan. Oke. Itu bukan orang tuanya. Beliau sadar bahwa pamannya itu cinta padanya. Maka beliau tidak ingin menyusahkan pamannya. Makanya Rasul lebih sering mengembala kambing. Taib. Jadi hari ini konsep rumah untuk anak yatim berarti banyak yang salah bagi kita. Seharusnya anak yatim dimasukkan ke rumah, bukan ke rumah anak yatim. Gitu. Jadi anak yatim misalnya siapa kita? Anak pegang anak yatim 1, ini 2 gitu kan. Oke. Sehingga anak yatim itu memang terasa tidak dibeda-bedakan dari yang lainnya. Dan memang harus dikasih tahu bahwa dia itu anak yatim, bukan anak kandung kita. Gitu. Hari ini kan kalau ada yang megang anak yatim gitu kan, kemudian disembunyikan orang tuanya siapa, itu dianggap seolah-olah itulah orang tua kandungnya. Ya. Padahal nasab itu bagi kita kaum muslimin itu sesuatu yang sangat penting. Baik. Artinya kalau kita lihat di sini Rasulullah SAW memang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ditempa oleh Allah dengan cobaan-cobaan yang berat. Oke, bahkan Rasul tadi mengembala kambing. Dan memang bahkan Rasul mengatakan tidak ada di antara nabi kecuali semuanya mengembala kambing. Kenapa kambing yang dipilih? Itu tentu ada rahasia tersendiri. Iya kan? Kenapa kambing? Kenapa tidak unta? Ya, kita lihat beda orang yang memelihara kambing dengan orang yang memelihara unta. Di antara tokoh sahabat yang memelihara unta siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bahasa beliau yang paling kita ingat apa? Kalau ada yang ngadu ke beliau, itu Rasul masih hidup atau Abu Bakar masih hidup, ada yang ngadu ke beliau, atau sampai satu berita yang tidak beliau sukai di telinga beliau, saran beliau ke Rasul sama ke Abu Bakar apa? Saran beliau sangat sederhana. Ya Rasulullah, perlukah saya tebas lehernya? Itu solusi dari Sayyidina Umar. Kenapa begitu Sayyidina Umar? Kenapa mereka Sayyidina Umar paham gitu bahwa beliaulah di antara tokoh yang harus kuat. Rasul orangnya orang yang lembut hatinya. Abu Bakar juga seorang yang lembut hatinya. Gitu. Tetapi kita lihat ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar menjadi tokoh yang berbeda. Makanya bahkan ketika anak-anak yatim yang orang tuanya telah meninggal di medan perang, sampai waktu mereka berbelanja makanan tiap bulan, kalau boleh mereka memilih, maka mereka pengen berbelanja bulanan itu ke pasar bersama Sayyidina Umar.
Padahal ada sahabat-sahabat yang lainnya. Gitu. Tetapi lebih memilih kepada pergi bersama Sayyidina Umar. Itu bukti bahwa Sayyidina Umar itu beliau keras hanya kepada ketidakadilan, kepada kezaliman. Selama pada kebenaran, maka beliau adalah orang yang paling lembut ketika beliau memerintah. Baik. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang sebuah pribadi yang disiapkan dengan matang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditempa memang menjadi seorang yang kuat. Seseorang yang teguh dalam memegang prinsip. Seseorang yang kalau kita lihat di usia beliau 38 tahun lebih kurang. Jadi Rasul itu mulai heran-heran. Wajadaka dhallan fahada. Itu di antara tafsirannya juga. Rasul itu mulai heran dengan yang terjadi di masyarakat Arab. Kenapa ilmu pengetahuan mereka, kekayaan mereka, kekuasaan mereka tidak memberikan kebaikan? Maka kemudian Rasul bertahanus. Ya kan? Rasul bertahanus. Jadi Rasul bertahanus itu bukan sehari dua hari. Jadi beliau pergi ke Gua Hira beberapa hari, kemudian pulang lagi, pergi lagi, kemudian pulang lagi. Terkadang beliau nginap di situ, kemudian makanan diantarkan oleh istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah. Baik. Sampai ketika beliau berusia 40 tahun baru turun surat Al-Alaq kepada beliau. Dan kalau kita faham surat Al-Alaq itu turun seperti apa? Bayangkan Sayyidina Jibril itu datang dalam bentuk dalam bentuk aslinya sebagai malaikat. Sayyidina Jibril itu punya sayap berapa? 600. Satu sayapnya itu bisa membentang dari barat ke timur. Itu gimana cara melihatnya? Datang dalam bentuk aslinya. Makanya kenapa Rasul itu sport jantung. Yang disuruh itu bukan menggembala kambing, bukan berdagang, tapi yang disuruh apa? Membaca. Karena memang Rasul tidak pernah belajar membaca. Bukan berarti Rasul tidak cerdas, tidak, karena memang ketika itu keilmuan tidak diukur dengan kemampuan membaca. Jadi ketika Rasul diangkat itu, kalau kita lihat di literasi, yang bisa membaca dari kalangan orang-orang Quraisy itu hanya 17 orang. 17 orang. Jadi saking mahalnya kemampuan membaca saat itu. Taib. Makanya Rasul itu disuruh membaca, Rasul bergetar tubuhnya. Maka Rasul mengatakan ma'ana biqari. Saya tidak punya kemampuan membaca. Saya bukan seorang yang bisa membaca, kata Rasul. Maka kemudian dipaksa oleh malaikat Jibril untuk bisa membaca. Ya, kalau kita lihat tadabburannya, ya artinya selama ini engkau membaca alam, engkau membaca orang lain, engkau membaca waktu, engkau membaca apapun yang ada di sekitarmu. Engkau bisa melakukan ini dan itu. Tetapi kemudian semuanya tidak menyampaikan engkau kepada kebaikan yang lebih maksimal. Kenapa? Karena engkau membaca bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Cobalah baca tetapi sertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus kita hari ini. Pendidikan kita hari ini kiblatnya kemana? Ke barat. Apakah pendidikan kita mendekatkan kepada Allah hari ini? Tidak. Pendidikan kita hanya lebih menyampaikan informasi saja, bukan membentuk karakter. Guru-guru bahkan dibatasi geraknya dengan administrasi yang banyak. Kita merasakan beda guru sekarang dengan guru dulu. Guru dulu dengan senyum nulis angka 4, nulis angka 5 di rapor itu dengan senyum. Kau nak mungkin deh gihanam godo. Kau nak isi kapal dodo. Gitu kan? Itu. Dulu dengan mudah.
Hari ini ana sering mendapatkan curhatan-curhatan dari teman-teman. Kok ditulis angko 7, ditulis angko 5, awak nang kana di atasan. Ditulis angko 8. Enggak pantas ya dapat 8. Cuman supaya sekolah dapat akreditasi dan seterusnya, akhirnya ya sudah ditulis. Maka kemarin kita mendapatkan hal yang miris ya. Dulu ya tidak pantas seorang santri, seorang siswa itu coret-coret baju ketika kelulusan. Tapi masih mending yang coret baju karena lulus UN murni daripada coret-coret baju gara-gara lulus basipaan gara-gara Covid. Iya kan? Udah lulus gara-gara Covid ya, nggak lulus itu kan. Kemudian coret-coret baju gitu. Itu lebih parah berarti kan? Nah, gitu. Tapi itulah wajah pendidikan kita hari ini. Makanya kita tidak sampai pada titik manapun. Kita belajar semua hal, tapi yang tidak kita pelajari adalah yang kita butuhkan. Jadi panjang rute penerbangan, Pak. Gitu. Tetapi yang asal tidak kita pelajari. Itu berbanding terbalik. Makanya Rasulullah SAW, kita lihat 40 tahun usia beliau, usia persiapan beliau menjadi nabi itu usia 40 tahun terbaik. Gitu. Karena beliau secara bahasa, secara fisik, beliau itu di masyarakatnya sudah dikenal sebagai seorang al-amin. Gitu. Makanya kalau kita lihat ketika Amr bin As debat dengan Raja Najasyi, tentang Rasul, banyak sekali kan yang dipanggil duta-duta itu, ujung-ujungnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa Rasul itu disiapkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di usia sempurna 40 tahun. Makanya kalau kita diskusi dengan beberapa teman-teman gitu. Lihatlah ustaz-ustaz tuh kalau sebelum 40 tahun itu semangat itu kan. Gitu. Banyak saja yang enggak buliah gitu. Ya tapi udah 40 tahun ke atas sudah mulai banyak membaca, banyak berdiskusi. Sudah mulai banyak tasamuhnya. Kenapa? Ya 40 tahun itu usia hikmah. Makanya kalau kita lihat usaha-usaha kita, kalau dia masih muda, berarti wajar. Beliau begitu. Makanya itu juga yang kalau kita lihat Buya Hamka juga di antara yang beliau sampaikan begitu. Dulu Buya kenapa dulu haram, kenapa sekarang boleh? Buya Hamka mengatakan dulu yang saya baca segini. Sekarang yang sudah saya baca segini. Ditambah lagi pengalaman. Ya itu. Ya makanya berbeda gitu. Itu yang kita lihat 40 tahun itu usia hikmah. Gitu. Usia matang seseorang. Makanya seseorang di usia 40 tahun matang itu beliau semakin terlihat pesonanya. Secara pribadi, secara kemampuan dalam mengorganisir. Makanya kalau kita lihat kalau kita kaitkan dengan surah At-Tahrim ayat ke-6, di situ Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang pendidikan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rumah, tentang keluarga, tentang pendidikan, Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, perbaikilah diri kalian, wa ahlikum nar. Jadi setelah diperbaiki diri, maka orang yang bisa mengelola diri, dia akan bisa mengelola keluarganya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan mampu mengelola yang lebih besar dari itu. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau sudah selesai dengan dirinya, di usia 40 tahun tadi, maka Rasul sudah siap dengan amanah yang lebih besar. Hari ini orang-orang yang belum selesai di rumahnya, belum selesai dengan dirinya, kemudian diberikan amanah, maka kemudian pasti amanahnya itu kocar-kacir. Gitu. Mengukurnya sangat mudah. Gitu. Makanya hari ini kalau kita lihat banyak pemimpin-pemimpin kita
Kayak rumah tangganya aja bermasalah, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan yang lebih besar? Dirinya saja bermasalah, bagaimana mungkin dia mengelola yang lebih besar? Gitu. Makanya itu yang kalau kita lihat, para sahabat-sahabat Rasul itu secara asal kalau kita lihat orang-orang yang biasa, kebanyakannya, mayoritasnya. Oke. Mayoritasnya dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan hamba sahaya. Iya kan? Mayoritasnya dari orang-orang yang biasa. Tetapi orang-orang biasa ketika diisi dengan yang paling luar biasa, apa itu? Al-Quran. Dapat Quran, dapat SOP-nya dari Allah, aturan-aturannya dari Allah. Oke, kemudian dapat contoh langsung dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran itu berjalan dengan baik pada diri masing-masing sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya para ulama sampai pada titik seluruh sahabat itu udul. Seluruh sahabat itu orang-orang yang adil. Jadi kalau ada sahabat meriwayatkan hadis, maka enggak ada jarah ta'dilnya. Ya, semuanya adil. Baik. Maka Rasulullah SAW, kekuatan paling besar dari baginda Muhammad itu adalah kekuatan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pribadi itu kuat, maka pribadi yang kuat itu bisa mengelola yang lebih besar dari itu. Gitu. Makanya kalau kita lihat Rasul dimanapun beliau berada, kita misalnya ketika ada yang memanggil kita, yang ingin bicara dengan kita, kita menolehkan kepala saja kan. Tapi kalau Rasul dipanggil sama orang, Rasul memutarkan badannya. Kita lihat Rasul SAW, bersama Ibnu Abbas misalnya. Ibnu Abbas itu kan anak pamannya Abbas ya. Jadi Ibnu Abbas itu suatu ketika beliau itu sedang berjalan, menunggangi keledainya, tiba-tiba Rasul minta tumpangan. Rasul minta tumpangan. Maka kemudian Ibnu Abbas duduk di depan, Rasul duduk di belakang. Kemudian apa kata Rasul? Maukah engkau ajarkan? Yang kalau engkau kerjakan yang ini, engkau akan selamat dunia dan akhirat. Gitu. Apa kata Rasul? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Bayangkan Ibnu Abbas ketika itu usianya baru 6-7 tahun atau 8 tahun maksimal. Masih di usia kecil. Tapi kalimat yang Rasul sampaikan kepada Ibnu Abbas apa? Jagalah Allah. Ihfazillaha. Kira-kira hari ini kalau kita ngomong ke anak kecil, usia 6 sampai 8 tahun, kira-kira paham enggak dengan hadis ini? Enggak bakalan paham. Jagalah Allah. Kenapa Allah harus dijaga? Apa maksud menjaga Allah? Kan Ibnu Abbas disuruh menjaga syariatnya Allah, menjalankan kewajibannya, menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ibnu Abbas faham dengan hadis ini. Gitu. Itu saja. Rasul itu seseorang yang kita lihat. Ini kisah Rasul bersama seseorang ya. Jadi seseorang itu Rasul ketika itu sedang sholat. Ini di kitab Rasul Al-Muallim di situ juga diceritakan. Rasul ketika itu sedang sholat ya, bersama para sahabatnya. Ada seseorang. Jadi dulu itu sholat para sahabat itu enggak juga sama saja seperti kita ketika awal-awal belajar sholat. Tapi bedanya yang itu orangnya sudah tua-tua. Yang ini kita waktu itu belajar sholat masih muda-muda. Jadi ketika itu sedang sholat, ada di antara salah seorang sahabat itu yang bersin. Ada yang bersin. Ya.
Kemudian gimana kira-kira tanggapan dari Rasul? Oke, jadi ada yang bersin di dalam salat itu, kemudian sahabat ini dia menjawab, yarhamukallah. Oke. Kemudian yang lain apa? Dia berusaha untuk mendiamkan sahabat ini. Oke. Kemudian karena ada gelagat yang mata-mata yang marah kepada beliau karena beliau bersuara. Ya, kemudian apa kata sahabat ini? Oke. Malakum. Ada apa dengan kalian? Oke. Wa thukla ummiyah. Celaka orang tuaku. Oke, kalau begini cara kalian melihat, celakalah orang tuaku. Yaitu ungkapan kekesalan bagi orang Arab ya. Oke, kalau di Mesir mungkin ya kharbet bahasanya. Ya, ungkapan kekesalannya. Oke. Waihak gitu kan. Tetapi tetapi kemudian sahabat-sahabat yang lain justru semakin ada yang memukul paha, menyuruh supaya sahabat yang tadi diam. Akhirnya karena paham ya, akhirnya beliau diam. Beliau diam. Kemudian setelah diam, selesai sholat, Rasul berdoa. Kemudian Rasul baru manggil. Manggil. Apa kata sahabat yang tadi? Aku tidak pernah jumpai ada seorang guru sebelum aku bertemu dengannya atau setelah aku bertemu dengannya yang lebih baik daripada baginda Muhammad dalam mendidik. Beliau tidak pernah menghardikku. Beliau tidak pernah memukulku. Beliau tidak pernah merendahkanku. Beliau hanya mengatakan salat itu isinya tasbih, salawat, zikir, itu saja. Tidak boleh ada kalimat-kalimat dari lisan kita sebagai manusia di dalam salat. Itu saking berkesannya peristiwa itu di sahabat yang tadi itu. Ya, artinya Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat mengerti bagaimana menyelesaikan masalah, bahkan tadi di bagian-bagian yang sangat detail tadi. Kemudian ada salah seorang sahabat, kalau kita lihat, ada beliau ini waktu itu sedang ada seruan jihad. Tetapi kemudian kan banyak tuh hadisnya tentang jihad, ada yang bertanya kepada Rasul, maka terkadang Rasul mengatakan, engkau pergi jihad gitu kan. Tapi ada di antara sahabat itu yang bertanya, tapi Rasul bertanya balik, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, beliau tahu. Ini orang tuanya butuh agar si fulan tadi di rumah. Akhirnya apa kata pemuda tadi? Iya, saya punya orang tua yang sudah sangat tua, yang butuh bimbingan saya, yang butuh pertolongan saya. Apa kata Rasul? Ya sudah, maka fafihi ma fajahid, maka kepada keduanya engkau keluarkan baktimu, itulah ladang jihadmu. Baik. Kemudian kita temukan ada orang Badui, datang baru di di pelataran Masjid Nabawi. Yang namanya orang kampung tidak paham aturan di kota, maka kemudian dia pengen pipis, maka kemudian dia pipis di pelataran Masjid Nabawi. Sahabat marah dong, iya kan? Tapi melihat kejadian itu sahabat marah, tapi Rasul bilang apa? Dah, biarkan saja dia. Tolong ambil air. Tolong ambil air. Gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya diganggu, maka najisnya pasti akan menyebar. Maka biarkan dia, selesai dia menyelesaikan buang air kecilnya, maka kemudian disiram oleh Nabi.
Kemudian dipanggil. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Tidak pantas ada najis masuk ke rumah Allah ini. Maka yang awalnya tidak faham sama sekali tentang Islam, kemudian mereka beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kita lihat lagi, suatu ketika Rasul itu setiap subuh kita dapati riwayat yang mengatakan Rasul itu diludahi oleh seorang Yahudi. Kita tahu kisah itu kan? Setiap hari, setiap subuh dapat jatah. Tiba-tiba satu kali libur. Kenapa libur? Rasul kenapa libur? Karena sakit. Yang paling pertama menjenguk siapa? Rasul. Sampai dia malu. Orang yang paling dibencinya ternyata yang paling pertama memperhatikannya. Ujung-ujungnya apa? Orang Yahudi tadi bersyahadat. Jadi banyak sekali kalau kita bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang beliau adalah seorang pribadi yang sudah sangat matang, yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus satu dunia ini. Maka di 13 tahun pertama di Mekah, bagian yang beliau kuatkan adalah sisi akidah. Makanya kalau kita lihat tidak banyak kisah-kisah beliau di Mekah. Kisah yang paling banyak itu di Madinah. Kenapa tidak banyak kisah beliau di Mekah? Karena lebih banyak dakwahnya dakwah sirran, dakwah sembunyi-sembunyi. Walaupun ujung-ujungnya ada dakwah ketika Umar masuk Islam, kemudian mulailah dakwah secara terang-terangan. Tetapi tetap saja Umar berani, yang lain nggak berani. Masuk Islam terang-terangan itu yang lain nggak berani. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka pasti akan dizalimi ketika mereka terang-terangan masuk Islam. Bahkan ketika hijrah, kalau kita lihat ya, banyak sekali sahabat-sahabat itu ujung-ujungnya mereka meninggalkan harta mereka di Mekah. Hijrah itu kan kalau kita hari ini enak ya, tinggal bawa ATM selesai. Ya kan? Semua harta kita bisa kita bawa. Kalau dulu nggak bisa seperti itu. Dulu bahkan ada di antara sahabat itu kisahnya yang dihadang di tengah jalan. Engkau dulu berdagang dulu. Engkau dulu sebelum masuk ke Mekah miskin. Masuk ke Mekah jadi orang kaya. Mau keluar dari Mekah jangan pernah bawa harta yang pernah kau dapatkan di Mekah. Akhirnya ditinggalkan. Pergi tanpa bawa harta sama sekali. Itu nilai yang mereka keluarkan dalam rangka menegakkan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya di sini bahwa kenapa para sahabat sampai begitu kepada Rasul? Karena memang Rasul sangat paham dengan mereka. Rasul pandai mengukur bayang-bayang para sahabat. Rasul paham bagaimana mengelola manusia. Makanya kita hari ini sibuk dengan teori psikologi dan seterusnya. Di dalam Islam sudah selesai itu. Faham syariat, kita faham itu. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita, Masya Allah, mereka orang-orang yang pandai mengukur Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang menjadi nikmat bagi alam ini. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kita. Kita amalkan apa yang beliau perintahkan. Dan Rasul itu pernah menyampaikan satu hadis kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Rasul pernah menyampaikan kalimatnya kepada sahabat, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Asyuku ila ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Apa kata sahabat-sahabat yang hadir ketika itu? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasul? Bukan, kalian bukan saudara-saudaraku. Kalian adalah ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang mencintaiku,
walaupun mereka tidak pernah melihatku. Orang yang nanti datang, bukan orang yang hadir saat ini. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka mencintaiku. Gitu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kitalah di antara orang yang diceritakan oleh Rasul itu. Orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan apa yang beliau perintahkan, seperti yang kalau kita lihat di antara syair yang sering disampaikan oleh para ulama kita itu terkait tentang cinta, bahwa kita itu sering menyampaikan rasa cinta kita. Jadi lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau memang benar tulus cinta engkau itu, benar cinta engkau itu karena Allah, la ta'tahu, engkau pasti akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seseorang yang mencintai terhadap yang dicintainya itu selalu tunduk. Jadi kalau memang kita benar-benar cinta kepada Rasul, maka kita tunduk dengan apa yang beliau sampaikan. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tunduk dengan apa yang Allah sampaikan kepada baginda Muhammad SAW. Ya. Quran itu semuanya isinya kebenaran. Ya. Kalau Dr. Ahmad Deedat mengatakan 80% dari Quran itu, Quran itu 20% isinya hal-hal yang sifatnya gaib, yang tidak bisa dibuktikan hari ini. 80%-nya isinya hal-hal yang bisa dibuktikan. Jadi 80% dari Quran itu 100% benar. Bisa dibuktikan keilmiahannya, kebenarannya. Sisa 20% lagi. Masalahnya yang 20% ini tidak akan pernah bisa dibuktikan kecuali datang waktunya. Kan tidak ada orang yang telah meninggal kemudian menceritakan kepada kita bagaimana. Kan ketika seseorang meninggal datang malaikat. Kalau orang baik datang malaikat rahmat. Kalau yang orangnya bermasalah datang malaikat azab. Diperlihatkan seluruh amalnya. Apakah ada orang yang pernah menceritakan kepada kita? Tolong direkam gitu. Enggak ada. Ya, sampai di kuburan kita, pergi keluarga kita, maka kemudian datang malaikat mungkar nangkir. Bertanya, menginterogasi kita terhadap amal kita. Baik. Kira-kira itu ada enggak rekamannya? Bisa diketahui enggak terjadi atau tidak? Kan tidak bisa dibuktikan. Surga neraka itu bisa dibuktikan atau tidak? Tidak. Tetapi cerita orang-orang baik, cerita orang-orang bermasalah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Quran itu sepertiganya kisah. Dan kisah Nabi dan Rasul banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran. Makanya itu juga yang jadi masalah kita hari ini. Di saat kurikulum kita itu kurikulum dongeng. Gitu. Dongeng itu cerita hoaks. Nggak ada kancil yang mencuri ketimun. Kancil makan ketimun itu mencari nafkah, itu memang begitu cara mereka mencari nafkah. Burung memakan padi yang sedang dijemur orang atau memakan padi yang ada di sawah, itu memang begitu cara mereka mencari nafkah. Jadi bukan mencuri mereka. Karena bagi mereka tidak ada syariat halal dan haram. Semua yang terbentang itu halal untuk mereka. Gitu. Jadi tidak ada cerita seperti itu. Gitu. Makanya di kurikulum kita ada cerita ada dongeng-dongeng itu dijadikan sebagai kurikulum, padahal banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ceritakan di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis baginda Muhammad SAW. Bahkan kisah Israiliyat pun yang dulunya kisah yang aneh-aneh masuk di peradaban kita kaum muslimin, kisah Israiliyat menjadi kisah yang sahih gitu. Karena kaum muslimin itu kalau meriwayatkan pasti ada fulannya. Jadi walaupun kisah Israiliyat tetapi kisahnya benar. Gitu. Itulah kekuatan kita kaum muslimin, al-isnadu minad-din. Ya, seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Ibnu Mubarak itu, al-isnadu minad-din, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah kekuatan kita kaum muslimin, bagian dari agama ini. Kalaulah bukan karena sanad, maka siapapun bisa ngomong tentang apapun. Makanya kisah sirah kita ada riwayatnya. Hadis kita ada riwayatnya.
tafsir kita, Quran kita, apapun dalam peradaban kita ada riwayatnya. Kita belajar kitab apapun di peradaban kita ada riwayatnya. Gitu. Kita belajar apa? Seorang guru sampai pada satu titik pada ilmu tertentu, itu kesimpulan dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari guru mereka. Guru mereka mendapatkan dari guru mereka sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. Begitu tipikal keilmuan kita, riwayatan wa dirayatan. Baik secara periwayatan, fulan an fulan tadi itu, atau secara dirayah. Dirayah itu secara pemahaman. Jadi riwayatnya dipelihara, pemahamannya dipelihara. Makanya tidak bisa kita belajar tanpa guru. Karakter keilmuan kaum muslimin itu belajar dengan guru. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan ya, siapa yang belajar tanpa guru, fasyaitanu syekhun lah. Gurunya setan, pasti itu. Makanya nggak ada di dalam agama ini belajar otodidak. Gitu. Belajar itu pasti harus dengan guru. Karena orang yang belajar tanpa guru, sesatnya lebih pasti daripada benarnya. Itu dia hanya bisa merangkai tanpa bisa memastikan rangkaian itu adalah rangkaian yang benar atau salah. Gitu. Jadi hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita sampai di ujung pembahasan, baru sampai Rasul diangkat ya. Oke. Baik. Artinya memang kalau kita bicara tentang Rasul panjang sekali. Bahkan ditulis kitab beribu-ribu kitab pun setelah ini, pasti masih bisa saja Rasul itu dibicarakan. Gitu. Maka mari sama-sama kita, apalagi di bulan Rabiul Awal ini, kita lebih banyak membaca tentang kisah beliau, lebih banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan kembali rasa cinta kita yang dalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga rasa cinta ini sampai beritanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara asbab rahmat Allah untuk kita di akhirat nanti. Semoga Allah izinkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hafiz Fikri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi tuntunan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah rabbal alamin. Mengingat waktu itu karena sudah masuk waktu azan salat maghrib, maka pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami persilakan untuk mencicipi hidangan yang ada. Kami ucapkan terima kasih bagi orang tua santri yang sudah membawakan snack. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir kami ingin menyampaikan bahwa insyaallah gaji